Akira Toriyama, pencipta dunia tanpa batas. Di sebuah ruang kerja sederhana di prefektur Aichi, Jepang, seorang pria pendiam dengan kacamata bulat duduk membungkuk di atas meja gambarnya. Tangannya dengan cekatan menari di atas kertas, menciptakan karakter-karakter yang akan dikenali oleh miliaran orang di seluruh dunia. Ini adalah Akira Toriyama, sosok pemalu yang karyanya telah menjadi salah satu ekspor budaya Jepang yang paling berpengaruh dalam sejarah modern. Awal perjalanan seorang maestro. Lahir pada 5 April 1955 di Nagoya, Jepang, tidak ada yang menyangka bahwa anak laki-laki biasa ini akan mengubah lanskap budaya pop global. Toriyama muda adalah penggemar berat film-film karya Akira Kurosawa dan Walt Disney, sebuah kombinasi yang kelak akan tercermin dalam karyanya, paduan antara epik Jepang dan keajaiban universal. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi mangaka, Toriyama pernah mengakui dalam salah satu wawancara langkanya. Saya bekerja di sebuah perusahaan periklanan dan menggambar hanya sebagai hobi. Takdir berkata lain ketika pada 1978, didorong oleh istrinya, Toriyama mengirimkan karyanya ke kompetisi yang diselenggarakan majalah manga Weekly Shonen Jump. Meski tidak memenangkan hadiah utama, bakatnya terlihat oleh editor Kazuhiko Torishima, yang kemudian menjadi mentor dan pendorong terbesar karirnya. Pertemuan dengan Torishima adalah titik balik yang mengubah segalanya. Editor ini melihat potensi dalam gaya gambar unik Toriyama, sederhana namun ekspresif, dengan sentuhan humor yang khas. Di bawah bimbingannya, Toriyama menciptakan Wonder Island, manga pendek yang menjadi debut profesionalnya pada 1978. Dr. Slump, komedi yang memulai segalanya. 2 tahun kemudian, dunia manga Jepang dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis robot bernama Arale Norimaki dalam serial Dr. Slump. Komedi slapstick ini berkisah tentang seorang ilmuwan eksentrik dan robot ciptaannya yang super kuat namun kekanak-kanakan, segera menjadi sensasi nasional. Dr. Slump menampilkan apa yang kelak menjadi ciri khas Toriyama. Humor lugu, karakter yang unik, dan dunia yang tampak sederhana namun penuh detail tersembunyi. Serial ini berjalan dari 1980 hingga 1984 dan memenangkan penghargaan bergengsi Shogakukan Manga Award pada 1981. Kesuksesan Dr. Slump memberikan Toriyama kebebasan kreatif yang jarang didapatkan mangaka muda. Namun, setelah 5 tahun menggambar komedi, Toriyama merasa perlu mencoba sesuatu yang berbeda. Saya mulai bosan menggambar lelucon yang sama berulang-ulang, katanya. Saya ingin mencoba cerita petualangan dengan sedikit pertarungan. Keinginan sederhana ini melahirkan fenomena global yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh penciptanya sendiri. #Dragon Ball. Where is Nobody? Pada 1984, edisi Weekly Shonen Jump memperkenalkan pembaca pada seorang bocah berkekuatan super dengan ekor monyet bernama Son Goku. Terinspirasi oleh kisah klasik Tiongkok, Journey to the West. Dragon Ball awalnya adalah cerita petualangan komedi tentang pencarian 7 bola ajaib. Saya hanya berencana membuat serial ini bertahan 5 tahun, Toriyama mengakui. Namun, respon pembaca luar biasa, dan cerita terus berkembang. Yang bermula sebagai petualangan komedi berubah menjadi saga epik tentang pertarungan, persahabatan, dan melebihi batasan diri. Goku tumbuh dewasa, mendapatkan teman dan keluarga, serta menghadapi musuh yang semakin kuat. Dragon Ball berkembang menjadi Dragon Ball Z, lalu Dragon Ball Super, menciptakan universe dengan beragam planet, ras alien, dan dimensi paralel. Keberhasilan Dragon Ball sulit dilebih-lebihkan. Serial ini telah diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa. Manganya terjual lebih dari 300 juta kopi di seluruh dunia, dan animenya ditayangkan di hampir setiap negara di dunia. Istilah seperti Kamehameha, Super Saiyan, dan Senzubean menjadi bagian dari kosakata global. Dragon Ball bukan sekadar hiburan. Ini adalah fenomena budaya yang melampaui batas usia, bahasa, dan budaya. Di Amerika Latin, episode-episode terakhir Dragon Ball Z ditayangkan di layar lebar di alun-alun kota, menarik puluhan ribu penonton. Di Prancis, majalah manga terlaris adalah yang memuat Dragon Ball. Di Indonesia, anak-anak bermain jadi Goku di halaman sekolah. Gaya artistik yang revolusioner. Apa yang membuat karya Toriyama begitu istimewa? Jawabannya terletak pada kesederhanaan yang menipu.
Gaya gambar Toriyama tampak sederhana dan mudah diakses, dengan garis-garis bersih dan karakter yang karikaturis. Namun, di balik kesederhanaan ini terdapat keahlian teknis yang luar biasa. Kemampuannya menggambar kendaraan, robot, dan mesin dengan detail presisi menunjukkan latar belakangnya di dunia desain. Toriyama Sensei memiliki kemampuan unik untuk membuat karakter yang sangat ikonik dengan hanya beberapa garis, kata Eiichiro Oda, pencipta One Piece dan pengagum berat Toriyama. Setiap karakter langsung bisa dikenali dari siluetnya saja. Pendekatan Toriyama terhadap pertarungan juga revolusioner. Alih-alih mengandalkan banyak garis kecepatan dan efek rumit seperti manga aksi lainnya, ia menggunakan panel-panel besar yang menangkap momen-momen penting dalam pertarungan, menciptakan ilusi gerakan dan kecepatan yang lebih efektif. Filosofi desain karakternya juga unik. Saya selalu memulai dengan menggambar mata. Jelasnya suatu kali. Mata menentukan kepribadian karakter. Inilah mengapa antagonis seperti Frieza dan Cell memiliki mata yang begitu khas dan menakutkan, sementara Goku memiliki mata besar yang memancarkan kepolosan dan semangat. Pengaruh yang tak terhitung. Di luar manga dan anime, karya Toriyama menjangkau hampir setiap aspek budaya pop. Ia merancang karakter untuk seri video game legendaris seperti Dragon Quest dan Chrono Trigger. Dragon Ball telah melahirkan puluhan video game, mainan, kartu koleksi, dan merchandise yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, pengaruh artistiknya terasa di seluruh industri manga dan anime. Generasi mangaka yang tumbuh membaca Dragon Ball kini menciptakan karya mereka sendiri, seringkali dengan penghormatan jelas kepada maestro mereka. Masashi Kishimoto, Naruto, Eiichiro Oda, One Piece, Tite Kubo, Bleach, dan banyak mangaka sukses lainnya secara terbuka mengakui Toriyama sebagai inspirasi utama mereka. Struktur cerita shonen modern, protagonis dengan mimpi besar, peningkatan kekuatan secara bertahap, pertarungan turnamen, dan tema persahabatan, banyak dipengaruhi oleh template yang disempurnakan Toriyama. Tanpa Dragon Ball, tidak akan ada One Piece, Oda pernah mengakui, sebuah pernyataan yang menggema di seluruh industri. Manusia di balik legenda. Yang membuat prestasi Toriyama semakin luar biasa adalah kontras tajam antara pengaruh globalnya dan kepribadiannya yang sangat tertutup. Berbeda dengan selebritis pada umumnya, Toriyama menghindari sorotan publik. Ia jarang melakukan wawancara, hampir tidak pernah menghadiri konvensi, dan bahkan menolak undangan untuk menerima penghargaan secara langsung. Foto-foto dirinya sangat langka, dan ia sering menggambar diri sendiri sebagai robot atau karakter antropomorfik dalam autobiografi singkatnya. Saya hanya ingin menggambar manga saya dengan tenang, adalah alasan yang sering ia berikan untuk menghindari perhatian publik. Kehidupan sehari-harinya pun sederhana. Meskipun kekayaannya diperkirakan mencapai ratusan juta dolar, Toriyama tinggal di rumah sederhana di kota kelahirannya, menghabiskan waktu dengan keluarga, mengumpulkan mobil dan sepeda motor, serta mendesain rumah-rumah sebagai hobi. Kecintaannya pada kendaraan dan mekanika terlihat jelas dalam karyanya, dari Capsule Corp dengan teknologi penyimpanan revolusionernya, hingga berbagai kendaraan futuristik yang menghiasi dunia Dragon Ball. #Warisan Young Terrace Hit Up. Meski Dragon Ball telah berakhir dan dimulai kembali dalam berbagai bentuk, dan meski Toriyama tidak lagi menjadi mangaka aktif yang menerbitkan bab mingguan, pengaruhnya tetap terasa kuat dalam industri. Pada Maret 2024, dunia dikejutkan oleh berita duka. Akira Toriyama telah berpulang pada usia 68 tahun karena hematoma subdural akut. Kepergiannya mengundang duka dari seluruh dunia, dengan penghormatan datang dari selebriti, politisi, dan jutaan penggemar. Meski telah tiada, warisan Toriyama hidup melalui karyanya yang terus dinikmati generasi baru. Dragon Ball Super, sequel resmi Dragon Ball Z, terus berlanjut, dan film-film baru terus diproduksi. Adaptasi game dari karyanya tetap populer, dan pengaruhnya pada budaya pop kontemporer tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Mungkin warisan terbesar Toriyama bukanlah Goku atau Dragon Ball itu sendiri, melainkan bagaimana ia mengajarkan generasi di seluruh dunia tentang nilai-nilai persahabatan, kerja keras, dan terus berusaha melampaui batasan diri. Seperti yang selalu dikatakan Goku, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang aku menghadapi diriku sendiri dan menjadi lebih kuat. Dalam kata-kata sederhana inilah esensi karya Toriyama tertangkap, dan mungkin juga filosofi hidupnya sendiri. Dunia tanpa batas, seperti yang ia ciptakan melalui penanya yang sederhana namun ajaib.
Akira Toriyama adalah salah satu mangaka paling berpengaruh sepanjang masa yang